Karena dia menangani, pasti banyak orang yang merasa dikecewakan, dendam. Karena yang menyangkut penghasilan pendaringan dia yang sangat besar. Jadi itu magnitud skup negaranya meluas. Dia bisa menaruh orang di mana saja. Nah, ini sekali lagi tanpa mengasumsikan dia terjadi, tapi by karakter bahwa kasus-kasus itu. Jadi tanpa suatu trigger, kasus-kasus kejahatan internasional yang tujuannya adalah uang, itu adalah mengancam martabat dan ketahanan nasional. To the point aja. Misteri kematian diplomat muda Arya Daru Pangayunan masih belum menemui titik temu. Polisi masih terus melakukan pemeriksaan hingga nanti bisa menyimpulkan apa sebelumnya yang menyebabkan kematian diplomat muda tersebut. Kali ini dalam To The Point aja, saya Lukman Hanafi. Dan saya Andri Susanto. Dan tamu spesial kita, Dodo Sudrajat. Oke. Kita akan membahas secara spesial Pak ya, tentang pekerjaan diplomat dan resikonya Pak ya. Betul. Baik. Pak, kalau kita melihat dari diplomat ini ternyata ini banyak misteri bla 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 gitu. Dan saya dengar adalah ini lebih terkait kepada perlindungan warga negara kita. Itu dari berbagai aspek lah. Baik perlindungan mungkin terkait pekerjaan, atau mungkin ada yang keseret-seret dalam jaring-jaring onom dan sebagainya. Ini biasanya seperti apa Pak dampaknya kepada diplomat? Terlalu beratkah atau seperti apa sebenarnya, kita ingin tahu Pak? Baik, terima kasih Mas Lukman, Mas Andre. Sebelum saya masuk kepada materi yang memang sebetulnya secara substantif mengenai kasus meninggalnya adik kita Arya Daru Pangayunan, itu bukan wewenang saya. Betul. Untuk itu izinkan saya sebagai pensiunan Kementerian Luar Negeri yang tetap menjadi keluarga besar Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam. Iya, Pak. Kami juga menyampaikan duka cita Pak ya. Pada kesempatan kita ini duka cita kepada juga ya, untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga tetap tabah ya kepada istri dan kedua anak tercinta yang masih kecil-kecil ya. Dan tentu berharap agar kasus ini cepat ditangani dengan baik. Kita serahkan oleh pihak yang berwajib ya. Aparat penegak hukum. Sehingga kita tidak akan berspekulasi tentang penyebab latar belakang dari peristiwa ini. Jadi kita serahkan saja. Tetapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah sekalian sosialisasi ya, bahwa isu perlindungan, perlindungan WNI maupun perlindungan diplomat bagi Kemlu maupun para diplomat dan jajaran Kementerian Luar Negeri baik di dalam negeri maupun di luar negeri adalah sudah suatu keniscayaan, keharusan, kewajiban. Karena mandat pertama adalah mandat sebagaimana dimandatkan oleh pembukaan UUD 45 bahwa salah satu tujuan bernegara adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Bagi Kemlu, bagi diplomat, kedutaan besar, perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, melindungi kepentingan itu adalah salah satunya adalah melindungi WNI, bahkan Badan Hukum Republik Indonesia yang ada di luar negeri. Selain tentunya kepentingan-kepentingan lain, ekonomi, politik, pertahanan, keamanan, dan budaya. Nah, selain itu juga mandat ke Konvensi Wina tahun 61 tentang hubungan diplomatik dan tahun 63 tentang hubungan kekonsuleran, bahwa salah satu tugas dari diplomat adalah to protect, yaitu melindungi kepentingan, dan tadi salah satu kepentingan adalah melindungi warga negara Republik Indonesia yang berada di negara akreditasi. Jadi selama kalau boleh tahu Pak, apa saja bentuk perlindungannya sih Pak kepada ini khususnya yang individu WNI lah ya. Kalau badan hukum dan sebagainya mungkin kan mereka lebih tertata, lebih kuat ya, tetapi yang individunya misalnya kayak kita sebagai ada warga kita dari Indonesia mungkin kerja di sebuah negara gitu kan, mereka secara individu gitu. Itu apa Pak
bentuk perlindungannya, apakah pendampingan atau seperti apa gitu Pak, kalau boleh tahu? Kepada WNI ya, Betul, belum WNI. kepada diplomatnya. Ya, kepada WNI-nya dulu. Ya, kepada WNI itu perlindungan itu ada dua jenis, yaitu perlindungan diplomatik dan perlindungan kekonsuleran. Ya, perlindungan kekonsuleran itu termasuk pertama adalah pencegahan. Kedua adalah deteksi dini dan ketiga adalah respon. Ya, tanggap darurat cepat ya. Jika ada suatu kasus kita menerima laporan, maka kita menyangkut WNI, baik WNI itu sebagai korban, bahkan pelaku pun kita wajib melindungi. Dalam arti melindungi secara kekonsuleran, akses kekonsuleran. Secara hukum bukan mencampuri hukum di dalam negeri negara di mana yang bersangkutan berbuat kriminal, tetapi dia agar yang bersangkutan mendapatkan perlakuan hukum yang adil. Ya, kita melakukan pendampingan dan juga terjamin kesehatannya. Walaupun misalnya dia calon terpidana, calon terdakwa, dia tetap harus kita lindungi. Kita kunjungi ke tahanannya, kita kasih obat-obatan. Nah, apalagi yang sifatnya korban. Nah, kita bahkan pada tingkat tertentu jika memerlukan asistensi pengacara, kita mengadakan pengacara, mengupayakan pengadaan upacara. Dan yang terpenting adalah kita melibatkan semua stakeholder, baik di dalam negeri, di Indonesia, kementerian terkait. Kalau kasusnya mengong, ada pengerah tenaga kerjanya, keluarganya tentunya, kepolisian, dan juga pihak negara setempat, di mana terjadi tempat peristiwa. Kita selalu berkoordinasi. Itu bahkan kalau ada orang yang sakit kita juga kirim mereka ke rumah sakit. Ya, gitu. Pak, ini sekali lagi kita tidak berandai, sekali lagi kita tidak akan masuk kepada almarhum ini. Ya, beliau kita serahkanlah kepada aparat ya, tapi dengan pengalaman Bapak yang sudah menjadi hidupnya habis untuk menjadi diplomat gitu. 37,8 tahun. Sudah berapa negara Bapak itu keliling? Nah, karena saya itu masuk Kemlunya telat dan saya masuk Kemlu itu dari klerik. Dari kalau di Kemlu itu kan ada PDLN, pejabat dinas luar negeri, diplomatik dan non diplomat. Saya masuk lulusan SMA dari clerical, terus sambil kuliah langsung menjadi diplomat, dan sebelumnya sempat sebelum kuliah kerja di swasta. Nah, jadi saya telat, jadi pensiunnya cepat. Jadi saya sudah pensiun. Jadi kira-kira yang Bapak Alim berapa tahun sibuk berkecimpung jadi diplomat itu? Ya tadi 37 tahun. Kalau dari Kemlunya 37,8. Dan terakhir ini apa? Wakil Duta Besar Indonesia untuk Filipina. 37 tahun itu tentu bukan waktu yang sebentar. Pasti banyak sekali pengalaman dan perjalanan di sana dengan daerah yang berbeda-beda. Pertanyaan saya adalah, boleh nggak Pak di sharing sih, ketika Bapak menjadi diplomat sebagai pelindung warga negara Indonesia, Bapak ini kan ketika ada di suatu negara, maka Bapak sebagai simbol kehadiran sebuah negara di negara tersebut kan gitu kan. Jadi apapun warga kita Indonesia, ketika Bapak mau di Manila, maka Bapaklah wakil dari Indonesia untuk melindungi warga di sana, betul kan Pak? Persis. Nah, pertanyaan saya adalah, ada nggak sih Pak yang pernah bersinggungan dengan Bapak, misalnya tiba-tiba warga ini, tadi ya seperti Bapak sampaikan, ada juga korban, tapi ada juga yang pelaku. Mungkin di tempat lain, belum tentu di Manila ada. Tapi Bapak pernah nggak ngalamin ketika yang Bapak lindungin adalah dia pelaku mungkin, dan bersinggungan dengan warga setempat. Bapak mungkin di sana ketika melindungi, kan itu kewajiban Bapak, meskipun bukan intervensi untuk membebaskan ya tentu. Ada nggak Pak bersinggungan misalnya Bapak dalam tanda kutip diancam-ancam atau diganggu-ganggu atau pengalaman apa yang Bapak pernah merasakan? Kok jadi ganggu apa sih kenyamanan saya nih gara-gara pekerjaan saya gitu, pernah nggak Pak ngerasa itu? Ya, saya dalam karir di Kemlu terus terang tidak pernah portofolio khusus di bidang perlindungan. Nah, tetapi sebagai diplomat, ketika bertugas di luar negeri, di bidang apapun harus ikut. Ya, ikut sebagai penunjang dalam mendukung upaya perlindungan dan pelayanan. Nah, tetapi saya ikut terjun langsung
ketika pertama saya di Itjen, Inspektorat Jenderal, yaitu melakukan pengawasan terhadap persiapan evakuasi misalnya. Meyakinkan bahwa semua rangkaian persiapan dan pelaksanaan perlindungan itu berjalan sesuai aturan. Ini konflik ya waktu itu, Pak? Ya, konflik. Itu di mana waktu itu? Ya di Kabul. Ya, di Kabul. Afghanistan dan itu ini. Afghanistan ketika Taliban mulai masuk. Ya, dan pada saat itu bersamaan dengan wabah COVID, itu complicated. Nah, itu apakah perwakilan ditutup secara fisik, pemulangan bertahapnya, kan Kemlu itu punya SOP. Nah, nanti saya akan terangkan bagaimana Kemlu menciptakan sistem perlindungan ya. Nanti perlu diketahui oleh masyarakat. Nah, ketika di Filipina sebetulnya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Manila itu tidak termasuk perwakilan citizen service. Jadi kita ada perwakilan citizen service yaitu 24. Yaitu perwakilan Republik Indonesia yang jumlah WNI-nya banyak. Iya. Manila itu tidak termasuk. Nah, tetapi dengan munculnya pas saya masuk sudah ada setahun kasus judi online. Jadi banyaknya anak muda Indonesia yang diiming-imingi melalui online. Itu di mana, Pak? Di Manila? Manila. Akan dipekerjakan di sektor-sektor formal. Call center, supermarket atau ternyata kerja di judi online. Nah, judi online itu sebetulnya di Filipina itu legal. Legal. Nah, tetapi dalam judi online itu disisipi online scamming. Nanti ya, online scamming. Penipuan online. Jadi penipuan online merayu orang lain untuk berinvestasi dan pada tingkat tertentu jangankan untung, modalnya itu hilang. Nah, itu yang akhirnya pemerintah Filipina juga gerah. Karena itu menyangkut nama baik, martabat dan banyak keluhan. Nah, itu upaya yang dilakukan KBRI adalah dua. Upaya diplomasi, kita bekerja sama dengan perwakilan negara ASEAN lainnya, terutama negara-negara ASEAN yang keterlibatan warganya dalam online scammer itu banyak. Di mana aja sih, Pak, kalau boleh tahu, negara ASEAN? Ya, Indonesia. Indonesia masuk? Ya, Malaysia. Thailand, Vietnam. Yang paling besar Vietnam. Ya, Filipinanya of course ya. Kita menghadap Menteri Dalam Negeri. Menteri Dalam Negeri yang kepala polisian Filipina kan kalau di sana di bawah Menteri Dalam Negeri. Bahwa ini nih banyak tiba-tiba orang Indonesia datang 20 orang ke KBRI nggak bawa pakaian, hanya pakaian yang ini, bahkan ada yang luka, lari karena dia direkrut ya. Ketika di situ ternyata di training untuk menjadi online scammer. Atau sebagian ada yang menyadari kerjaannya cuman karena dia tidak mencapai target, dijual ke perusahaan lain. Paspornya diambil oleh perusahaan. Nah, mereka itu datang ke KBRI. Nah, saya waktu itu sampai 2023, 2024 itu 1000-an lebih memulangkan KBRI Manila. Sekarang mungkin lebih kerjasama. 2022 sampai 2024. Ya. 2023 sampai 2024 ya. Itu upaya diplomasi kita menghadap. Nah, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan kepada Kepala Polisian Filipina bekerja sama dengan Interpol. Atase polisi kita. Atase polisi Ibu Retno ya namanya. Itu melakukan upaya teknis. Pertama adalah pada saat itu adalah bagaimana menyelamatkan mereka, ada di mana tempatnya mana. Kan itu terjadi penampungan tuh, tower ribuan. Nah, itu tempat penampungannya dari mana? Ya kita kan melalui Atpol, kita bekerja sama dengan aparat setempat, mendeteksi tempatnya di mana saja. Dan pemerintah Filipinanya juga lama-lama menyadari bahwa walaupun legal, tetapi karena di sisi judi online-nya legal, tetapi di sisi perbuatan online scamming, itu istilahnya tuh madorotnya lebih banyak dari manfaatnya. Bahkan dihitung, ya uang masuk emang ke negara, tetapi kami dibully
negaranya itu kesannya rendah. Terus banyak rangkaian kejahatan lainnya, pelacuran, penipuan. Jadi akibat kriminal lainnya. Akibat itu sehingga pada tahun 2024 akhirnya dinyatakan ilegal kecuali judi-judi yang tradisional, yang offline ya kayak kasino atau apa kasino gitu. Sampai sekarang masih ada kalau Mas mau berjudi di kasino sana. Ada, tapi jangan haram.